Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Tetap semangat saudara jamaah sekalian dimanapun kita berada. Hari ini kembali kita berbincang-bincang dengan Uncen Pesantren Bapak Ahmad Puja Kusuma SPDI. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan oleh Allah kesehatan, perlindungannya, keberkahannya, dan kemudahan dalam segala aktivitas kita sehari-hari. Amin ya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam tercurah kepada Nabiullah Habibullah Rasulullah Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Saudara jamaah sekalian, kita hari ini berbincang-bincang perkara pergunakanlah yang 5 sebelum datang yang 5. Ini hadis sudah masyhur, artinya sudah terbiasa kita mendengarnya. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Igtanim khamsan qablal khamsin." Kan gitu. Nah, pergunakanlah yang 5 sebelum datang yang 5. Kalau angka 5 nih dalam kehidupan kita 5 waktu dalam sehari. Itu yang pertama. Sebab kalau yang 5 waktu ini nggak kita perhatikan, bisa kacau lah nilai keislaman kita. Bahkan tidak diakui keislaman seseorang apabila sengaja dia meninggalkan sholat yang 5 waktu. Ya, yang 5 waktu. Beda antara orang kafir dengan orang Islam itu adalah sholat. Jadi kalau sholat dia Islam, kalau tak sholat dia kafir. Kafir ini kalau bahasa halusnya orang yang ingkar ataupun orang yang kufur, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Igtanim khamsan qablal khamsin. Gunakanlah waktu yang 5 sebelum datang yang 5. Mana waktu yang 5 ini? Rasul katakan syababaka qabla haramik. Ya kan? Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Nah, jadi faktanya memang kita lihat dari hari yang kita jalani itu segala sesuatunya itu makin hari makin lemah, makin tua. Ya kan? Nggak ada orang hidup di dunia ini makin muda, makin tua. Maka Nabi katakan sababaka qabla haramik, gunakan masa mudamu sebelum masa tua. Kalau udah masa tua ini udah datang sama kita, maka tentunya segala sesuatunya itu ada keterbatasan. Kalau masa muda ini kan masa-masa cemerlang, ya kan? Selagi masa muda itu ada di diri kita, maka gantungkanlah harapan kita sekalipun setinggi bintang di langit, katanya. Kenapa sampai sebegitunya? Karena memang di masa muda itulah untuk kita itu bekerja, berusaha, belajar, berjuang. Bila mana nanti sampai di masa tua kita, insya Allah apa yang kita tanam di masa muda itu akan kita nikmati di masa tua, kan gitu. Nah, makanya kan perlulah kiranya kepada kita semua, ya, bagi khusus yang sudah tua jangan patah semangat. Selama hayat masih di kandung badan, teruslah kita berjuang di jalan Allah. Teruslah beramal ibadah. Teruslah beramal soleh. Ya, sekalipun mungkin kita belum bisa menjadi orang yang soleh, tapi kepingin menjadi orang yang soleh. Teruslah seperti itu, berupayalah, bekerjalah untuk hari-hari kepada yang lebih baik lagi. Jadi, yang kedua kata Rasulullah tentang perkara yang 5 ini, Rasul katakan bahwasannya wasihataka, ya, wasihataka qabla sakamik. Wasihataka qabla sakamik. Bahwasannya gunakanlah waktu sehatmu sebelum datang masa sakitmu, gitu. Namanya kita hidup. Manalah pula mungkin tiap hari sehat, pasti ada juga sakit. Sedangkan di waktu sehat aja kita kadang-kadang juga kewalahan untuk mengajak, mendidik diri kita ini, melatih diri kita ini untuk beribadah kepada Allah, ya kan. Nah, itu waktu sehat.
Masih sehatnya aja pun payah, apalagi sakit. Nah, yang kita khawatir ketika dikasih kesehatan sama Allah, ya, tetapi kita sia-siakan kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Seharusnya di waktu sehat itu bisa beribadah, bisa bekerja, bisa belajar, ya kan? Bisa berusaha untuk kepada yang lebih maju lagi, ya. Bisa berjalan, bisa melihat dengan terang dan jelas kalau masih sehat. Tapi kalau udah sakit katanya, nah, untuk nengok pun payah, untuk jalan pun payah, untuk berusaha itu pun sulit karena sudah sakit, tenaga kita pun makin melemah. Maka gunakan kata Rasulullah yang dikatakan Nabi bahwasannya wasihataka qabla saqamik. Jadi gunakan waktu sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Nah, kan gitu, saudara jamaah sekalian. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ghinaka qabla fakrik. Ini wa ghina, waktu kayamu, waktu yang kita butuhkan itu masih ada, kan gitu kan? Nah, karena kalau udah nggak ada apapun itu, nah itulah dia namanya fakir ataupun miskin. Ya, jadi ketika Allah memberikan mata, ini kekayaan, Allah berikan telinga yang masih bisa digunakan untuk mendengar, ini kekayaan, ya. Allah gunakan tangan yang masih sehat untuk bekerja, ini kita gunakan untuk bekerja pula. Bekerja ini kan banyak, ya. Apa hobinya kita, apa kesukaan kita? Tentu bekerja yang baik, kan begitu kan. Nah, kalau yang tak baik ini ngapa pula kita kerjakan? Sedangkan mengerjakan yang baik ini saja pun, ya, kadang-kadang diri kita itu masih ragu-ragu. Padahal, ya, gunakanlah waktu kayamu sebelum datang masa miskinmu, ya. Wa ginaka qabla fakrik. Memang hidup ini kan begitu, tidak selamanya kita itu mendapatkan yang namanya kekayaan. Kekayaan ini kan apa yang bisa kita butuhkan itu mudah kita dapatkan, mudah kita miliki. Sesungguhnya yang kaya yang sebenarnya itu Allah. Kita ini miskin. Tengoklah, selama kita masih butuh A, B, C, D, ya kan, berarti kita masih miskin, kan gitu kan. Nah, yang kaya sesungguhnya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mintalah kepada Allah dengan kita ini betul-betul berharap kiranya kekayaan itu adalah menjadi keberkahan kepada diri kita untuk hari ini dan nanti ketika kita sudah kembali kepada Allah, kekayaan yang membawa berkah. Ketika Allah beri harta kepada kita, maka bersyukurlah kita, bersedekahlah kita, berinfaklah kita, berbagilah kita dengan sebahagian rezeki yang Allah berikan kepada kita ini. Sebab berapa banyak orang yang diberi kekayaan tetapi kekayaannya tidak berkah. Kekayaannya menjadi penyakit kepada dirinya, menjadi fitnah kepada dirinya. Tapi kepada kita nih yang masih mau mendengar, yang masih mau belajar, yang masih mau berusaha untuk hijrah kepada yang lebih baik lagi, menjadi orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Dengan ketika Allah berikan dia amanah kekayaan, maka dia gunakan kekayaan itu di jalan Allah dengan sebaik-baiknya. Jadi tidak selamanya kaya itu kita miliki. Sesekali waktu juga pada hakikatnya harta yang kita punya, tubuh yang sehat yang kita miliki, itu semuanya adalah amanah. Itu adalah titipan daripada Allah. Suatu masa Allah akan ambil kembali. Maka gunakan ketika kekayaan itu masih ada di diri kita, ketika kemudahan itu masih ada di diri kita. Gunakan, mudah-mudahan apa yang kita miliki ini menjadikan kita sebagai seorang hamba Allah yang pandai bersyukur, yang pandai mengerjakan perintah-perintah Allah itu
dengan seikhlas hati kita, dengan sebenar-benarnya. Jamaah sekalian, sudah 3 ya kan, bahwasannya gunakan yang 5 sebelum datang yang 5. Maka Rasul katakan bahwasannya kekayaan sudah, ya, masa muda sudah, kemudian masa sehat sudah. Maka Rasul katakan wa farogaka qabla sogelik, bahwasanya masa di mana kita ini luang, ya, sebelum datang masa sempit, kan gitu kan. Nah, jadi selama kita masih ada kesempatan diberikan oleh Allah, gunakan sebaik-baiknya waktu dan kesempatan yang ada ini. Karena waktu begitu cepat berjalan, ya kan. Hari ini kita tengok, sehari itu rasanya hanya 1 jam 2 jam saja kita melaluinya. Kemudian seminggu, ya, itu serasa macam sehari saja yang kita rasakan. Demikian juga sebulan rasanya seperti seminggu saja. Bahkan setahun itu rasanya hanya seperti sebulan 2 bulan saja yang berlalu yang kita rasakan. Begitu cepat sekarang ini waktu berjalan, sehingga tak terasa, ya, kita pun mengalami masa-masa yang tua. Diingatkan, gunakan masa muda kita sebelum datang masa tua. Dan sekarang yang kita sudah memiliki umur yang diberi oleh Allah, maka banyak-banyaklah kita memohon perlindungan kepada Allah dari fitnah hidup. Sebab berapa banyak orang yang di usia senjanya itu diuji dengan berbagai macam ujian yang akhirnya menjadi sesuatu yang menyulitkan diri kita, menjadi sesuatu yang menyulitkan keluarga dan karib kerabat kita sekalian. Jamaah sekalian yang terakhir, wahayataka qabla mautik, bahwasanya dan masa hidupmu sebelum sampai masa kematianmu. Nah, inilah fakta di dalam kenyataan kita nih. Mana ada orang yang hidup ini bisa abadi, ya, itu bohong semuanya. Tidak ada di dunia ini yang abadi. Yang namanya kita makhluk, suatu masa akan mengalami kematian. Tinggal lagi, siapkah diri kita dengan kematian yang suatu masa akan datang kepada kita itu? Maka jawabannya adalah usaha yang kita kerjakan hari ini. Bagaimana nanti untuk dimana satu masa akan terputus segala kenikmatan. Di waktu itulah terhenti semua yang Allah berikan kepada kita. Dari sanalah dimulai yang namanya alam akhir ataupun alam akhirat itu, di mana kita akan nanti masuk kepada satu alam barzah. Di alam barzah itu pula nanti kita akan menunggu sampai hari berbangkit tiba untuk mempertanggungjawabkan segala amal ibadah kita semasa kita hidup di dunia ini. Jadi saudara ataupun bapak kuncen pesantren, kedepannya tetap semangat, ya, tetap semangat, tetap berusaha, tetap beribadah kepada Allah, tetap selalu ingat kepada Allah. Kemudian kehidupan ini belum pernah berhenti selama masih diberi sama Allah kepada kita. Maka gunakanlah kesempatan yang sebaik-baiknya ini. 5 jari tangan kita ini kita gunakan untuk makan. Tapi kita lihat 5 jari ini nggak bisa lepas dari kehidupan kita. 5 jari tangan kiri kita, hari ini juga tangan kiri ini selalu membantu tangan yang kanan. Bukan itu saja, 5 jari kaki kita, 5 jari kaki kiri kita. Ini juga merupakan hal yang harus kita perhatikan. 5 waktu sholat, ya. Kemudian 5 gunakan sebelum datang yang 5 kata Nabi, supaya hidup kita nih selamat fid dunya wal akhirah. Demikian jamaah sekalian, tetap semangat, jaga kekompakan kita, berprasangka yang baik selalu, rajin kita bermohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan berkah apa yang kita miliki
bekerja dengan baik, beribadah dengan baik, dan berjuang sungguh-sungguh di jalan Allah. Demikian, salam jamaah, tetap semangat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.